your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. Seperti yang kita semua ketahui, dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, tidak terkecuali juga Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Contohnya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan PPKM. Di sini, kelompok kami ingin membicarakan tentang PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM adalah kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2021, PPKM terdiri dari PPKM, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat. PPKM sendiri dilaksanakan mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Pada tanggal 3 Juli, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian dikarenakan melonjaknya jumlah pasien positif COVID-19. COVID-19, sebuah virus yang melanda Indonesia, bahkan dunia, yang sangat merepotkan dan merugikan masyarakat. Menghambat kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia mengambil langkah cepat. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, ada beberapa daerah di luar Jawa dan Bali memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat diberlakukan dengan memperhatikan beberapa indikator. Beberapa indikator yang diperhatikan dalam pemberlakuan PPKM, yaitu daerah-daerah yang ditetapkan menjadi daerah yang menerapkan PPKM, antara lain daerah yang level asesmen pandeminya berada di tingkat 4, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinisasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinisasi. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa parameter tersebut, maka pemerintah menetapkan 15 kabupaten atau kota di luar Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM darurat. Mengapa PPKM diperpanjang? Untuk meminimalisirkan penyebaran kasus COVID-19. Karena kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak dan adanya penanganan di Indonesia. Ada 7.427 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 4.073.831 kasus positif corona saat ini. Dan jumlah kasus orang yang sembuh dari COVID-19 ini bertambah menjadi 16.468 orang, sehingga menjadi sebanyak 3.724.318 orang. Hasil dari perpanjangan PPKM ini menurunkan kasus COVID-19 sebanyak 76%, sehingga angka kematian semakin menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat. Pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM level 3 dan 4 yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari yang namanya peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan tersebut sudah tertuang dalam instruksi Mendagri, Menteri Dalam Negeri yang bisa teman-teman lihat di sini. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat salah satu peraturan yang dirasa terdapat pro dan kontra, yaitu kebijakan makan di warteg dibatasi hanya 20 menit. Salah satu kontra yang terjadi adalah disampaikan oleh salah satu pemilik warteg. Beliau menyampaikan bahwa untuk menyediakan makanan bagi para pelanggan dibutuhkan sekitar beberapa menit. Selain itu, karena lauknya yang bervariasi, para pelanggan juga masih memikirkan apa yang akan dia makan. Kemudian untuk dimakan, para pelanggan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dikarenakan para pelanggan tidak bisa terburu-buru. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berjalan efektif jika pelanggan tidak banyak bicara saat melakukan makan di tempat. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, menurut saya kebijakan ini sudah tepat dikarenakan banyak warteg yang belum bisa melaksanakan pelayanan secara online, yang berakibat pada berkurangnya pemasukan yang dia dapat. Dengan adanya kebijakan ini, maka pelanggan akan kembali berdatangan meskipun dibatasi dan menyebabkan ekonomi dari pemilik warteg berputar kembali. Walaupun pemerintah telah mengusahakan untuk membuat
membuat kebijakan yang paling arif untuk masyarakat, dalam suatu kebijakan pasti akan selalu ada pro dan kontra. Kebijakan lain yang tidak kalah kontroversial adalah makan dengan dibatasi waktu selama 20 menit. 20 menit memang lama untuk makan. Namun, bagi sebagian orang, dengan pembatasan waktu tersebut akan membuat mereka menjadi gugup saat makan. Makan dengan terburu-buru akan berdampak tidak baik untuk kesehatan. Makan dengan terburu-buru akan menyebabkan metabolisme yang tidak lancar, kenaikan berat badan, sindrom metabolik, dan metabolisme yang kurang lancar. Namun, dengan pembatasan waktu tersebut akan membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk makan di luar rumah. Seperti yang kita tahu, makan di luar rumah akan membuat kita membuka masker dan hal tersebut membuat penyebaran COVID-19 menjadi lebih mudah. Tujuan dari pemberlakuan perpanjangan PPKM ini adalah untuk menekan kasus akibat COVID-19 dan juga angka kematian akibat COVID-19. Hal ini telah terbukti efektif dengan data penurunan kasus COVID-19 sebesar 30% dan juga penurunan kematian akibat COVID-19 sebesar 17%.